ketemu lagi sama aku Dana Ashari. Nah, di video kali ini aku mau ngajakin kalian ke suatu tempat, yaitu tempat pembuatan kapal pinisi yang ada di Sulawesi Selatan, Bulukumba, tepatnya di Tanah Beru. Nah, sekarang itu masih jam 6 lewat. Nah, ini aku bangunnya kayaknya kepagian ya, tumben banget sih. Aku mau siap-siap dulu karena aku nggak mungkin kesana dengan seperti ini. Jadi aku mau siap-siap dulu guys. Sekarang aku udah siap. Nah, sekarang aku udah mau kesana, mau ke tempatnya. Yuk ikutin terus perjalanan aku. Nah, sekarang aku udah sampai di tempat pembuatan perahu kapal pinisi. Nah, perahu kapal pinisi ini pertama kali dibuat pada abad ke-14, yaitu pada tahun 500-an. Indonesia adalah negara maritim yang sebagian wilayahnya dikelilingi oleh lautan. Ada salah satu pengarung samudera dari Indonesia yang melegenda pada masa jayanya, bahkan sudah diakui oleh warisan peninggalan bersejarah UNESCO. Pengarung samudera itu adalah pinisi, sebuah jenis kapal oleh suku Makassar dan suku Bugis yang terkenal Sentosa Samudera pada masanya. Suku Bugis dan suku Makassar dikenal sebagai pelaut asli Indonesia yang sangat hebat. Dalam naskah Lontar Ilaga Ligo disebutkan, putra kerajaan Luwu Pangeran Seweri Gading adalah orang yang pertama kali membuat perahu pinisi. Perahu pinisi yang dibuat Pangeran Seweri Gading digunakan untuk pergi ke negara Tiongkok dan menikahi Putri Wechudai. Nah, setelah beberapa tahun di Tiongkok, Pangeran Seweri Gading kembali ke kerajaan Luwu dengan menggunakan perahu pinisinya. Sayangnya, saat memasuki perairan Luwu, kapal yang digunakan oleh Pangeran Seweri Gading diterjang oleh ombak besar dan terbelah menjadi 3 bagian. 3 bagian tersebut tersebar di 3 tempat yang berbeda, yaitu di Desa Arah, Tanah Bira, dan Lemo-Lemo. Pecahan perahu pinisi kemudian dikumpulkan kembali oleh penduduk dari 3 tempat tersebut, sehingga membentuk kembali seperti perahu pinisi semula. Dalam membangun kembali perahu pinisi milik Pangeran Seweri Gading, ketiga penduduk dari 3 wilayah ini memiliki peran masing-masing. Penduduk Desa Arah bertugas membuat badan kapal, penduduk Lemo-Lemo bertugas merakit kapal, sedangkan kapal dirancang oleh penduduk dari Tanah Bira. Kayu yang digunakan untuk membuat perahu pinisi adalah kayu jati dan kayu mahoni, yang pengumpulannya harus dilakukan setiap tanggal 5 dan tanggal 7 di setiap bulannya. Pembuatan perahu pinisi juga unik. Kalau biasanya pembuatan kapal dimulai dengan pembuatan kerangka terlebih dahulu, pada perahu pinisi badan kapal dibuat terlebih dahulu. Keunikan lainnya dari perahu pinisi adalah untuk menggabungkan kayu-kayu pembuatan kapal tidak digunakan perangkat lem khusus maupun paku.
Ternyata untuk menggabungkan kayu-kayu dan bagian kapal, pembuat perahu pinisi menggunakan basak kayu yang digunakan untuk menyatukan kayu dan bagian kapal, merupakan kayu sisa pembuatan kapal. Ada dua lunas yang diletakkan, yaitu lunas bagian depan melambangkan laki-laki, serta lunas yang melambangkan perempuan diletakkan bagian belakang. Lunas bagian depan nantinya akan dipotong kemudian dilarutkan ke laut sebagai penolak keburukan dan sebagai lambang kesiapan mencari nafkah. Sedangkan lunas bagian belakang juga akan dipotong, tapi bedanya akan disimpan di rumah. Perahu pinisi sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2017 yang lalu karena unsur budaya dalam proses pembuatannya. Apa yang membuat kapal pinisi spesial? Kapal pinisi ini menjadi legendaris karena para nenek moyang kita mampu membuat kapal megah ini tanpa menggunakan pedoman teknik tertulis. Para nenek moyang kita bisa membuat kapal ini tanpa menggunakan bantuan diagram gambar dan petunjuk tertulis. Mereka berpedoman tuturan para pendahulu mereka. Semua bagian kapal ini, baik bagian badan serta paku-paku yang memperkokoh kapal ini terbuat dari kayu. Selain itu, mereka juga sangat menjunjung kearifan lokal dan adat istiadat. Nah, itulah tadi sejarah pembuatan perahu pinisi. Mengenai apa arti pinisi, berarti sebuah kapal yang tangguh dan mampu melawan ombak. Semoga di video tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa.